Dan alasannya banyak banget kenapa nggak mulai berinvestasi. Nah, cara memulai investasi pada reksadana di aplikasi Bibit. Di sini aku juga akan sharing gimana cara aku top up reksadana aku. Hai semuanya, jumpa lagi dengan aku Widi. Buat yang baru mampir di channel aku, salam kenal ya. Nah, nggak berasa kita udah masuk di tahun 2021, dimana tahun 2020 kemarin pergerakan pasar atau capital market sedang gonjang-ganjingnya. Mungkin sebagian dari teman-teman yang menonton video ini adalah seorang investor, ada perasaan gugup dan cemas pada saat sahamnya lagi naik ataupun lagi turun. Kalau lagi naik tentu happy ya, tapi ketika turun beberapa persen, 5-10% pasti rasanya agak gimana gitu ya. Nah, kembali lagi ke profil resiko kalian masing-masing. Mungkin sebagian dari teman-teman yang memiliki profil resiko agresif memiliki perasaan yang biasa aja ya, karena beda kan, tiap orang beda-beda profil resikonya. Nah, beda halnya dengan kamu yang memiliki profil risiko moderat. Pasti agak deg-degan, cemas-cemas gitu ya, bahkan menjual sahamnya dan menjual reksadananya semuanya karena pada saat itu sahamnya lagi turun. Nah, untuk kalian yang udah nonton video aku sebelumnya, linknya ada di atas ya, tentang tips memulai hidup lebih baik sebelum 2020 berakhir. Nah, di situ aku ada menjelaskan sedikit tentang bagaimana cara kita memulai investasi pada reksadana. Nah, di video itu aku ada ngejelasin gimana cara kita memulai investasi pada reksadana. Tapi nggak secara detail, aku ada ngejelasin produk-produk apa saja yang ada di reksadana. Bahkan di sana aku ada mention tentang reksadana yang produknya bersifat syariah. Nah, untuk kali ini mungkin akan lebih detail lagi karena banyak nih yang nge-DM aku di Instagram aku tentang gimana sih cara memulai berinvestasi pada reksadana. Tentunya aku di sini menggunakan aplikasi Bibit. Nah, di DM itu banyak teman-teman yang bertanya gimana memulai itu dan alasannya banyak banget kenapa nggak mulai berinvestasi. Padahal gampang banget ya, kalian tinggal download aplikasinya, lalu registrasi dan ikuti aja petunjuknya. Lalu udah mulai deh kalian bisa berinvestasi di sana. Karena sebagian besar banyak yang bertanya tentang investasi yang aku pakai, investasi apa saja yang aku gunakan. Nah, kali ini aku akan sharing ke teman-teman semuanya gimana cara memulai investasi pada reksadana di aplikasi Bibit. Pada awalnya, kalian cukup mendownload aplikasinya. Setelah di-download, kalian buka aplikasi itu, kalian baca, dan di sana ada tertera registrasi. Nah, kalian silahkan registrasi aja di sana. Untuk aku pribadi, aplikasi ini sangat membantu aku untuk mencapai goals yang ingin aku capai di tahun berikutnya. Misalnya dalam 2 tahun terakhir ini aku ingin membeli sesuatu, nah aku bisa mencantumkan di portfolio aku. Nah, kalian juga bisa memilih produk apa saja yang ingin kalian gunakan untuk berinvestasi. Di sana ada manajer investasi yang akan membantu kalian untuk memilih produk yang tepat sesuai dengan profil risiko kalian. Karena profil risiko orang, setiap orang itu berbeda ya. Misalnya aku agresif, belum tentu kalian juga agresif. Mungkin kalian moderat atau konservatif, berbeda. Jadi, manajer investasi di sana akan mengarahkan kalian produk apa saja yang sesuai dengan profil risikonya. Aku akan sharing ke kalian gimana caranya sehingga kalian tuh nggak ada alasan lagi untuk nggak bisa berinvestasi. Dan kalian bisa memantaunya setiap saat. Kalaupun kalian nggak punya waktu, kalian serahkan aja ke manajer investasi, karena manajer investasi ini adalah orang yang sudah dipercayakan untuk mengelola uang kita. Jadi kalian nggak perlu khawatir, uang kalian itu akan aman di sana. Buat kalian yang masih penasaran gimana cara berinvestasi di aplikasi Bibit, jangan tinggalkan video ini. Silahkan tonton videonya sampai selesai ya. Nah, kita mulai aja ya. Nah, ini adalah aplikasi Bibit yang telah kalian download. Lalu kalian buat portofolio kalian sendiri ya. Misalnya pengen buat portofolio yang liburan, langsung klik aja portfolio liburan, lalu terapkan, buat judulnya, dan jangan lupa goalsnya kalian isi ya. Misalnya ingin dikumpulkan dana sebesar 5 juta rupiah. Misalnya di tahun 2022 kalian ingin liburan di bulan Desember, kalian tinggal klik lanjut aja. Nah, ini adalah jumlah yang harus kalian tabung setiap bulannya, itu sebesar Rp200.000. Targetnya di bulan Desember tahun 2022. Nah, ini jelas banget ya.
aplikasi ini benar-benar membantu kita untuk mencapai goals yang ingin kita capai di tahun berikutnya. Sengaja aku ambil yang targetnya nggak terlalu lama ya, kita bisa menggunakan reksadana pasar uang. Lalu klik simpan. Nah, ini adalah profil resiko kalian. Di sini profil resikonya adalah konservatif ya. Dimana untuk reksadana pasar uang itu hanya sekitar 18%. Karena waktu yang dibutuhkan hanya sedikit, sekitar 1 tahunan lebih aja, jadi aku lebih merekomendasikan di pasar uang ya, lebih gede. Jadi kita bisa set di sini untuk persentase pasar uang lebih besar, yaitu sekitar 70%. Lalu obligasi 20% dan saham 10%. Lalu simpan hasil. Nah, ini sudah tersimpan ya goals kalian tadi. Kita bisa mulai berinvestasi sekarang. Langsung klik mulai investasi sekarang. Lalu muncul nih rekomendasi dari manajer investasi. Kalian bisa menggunakan reksadana pasar uang di produk Sukor Invest Seri A Money Market Fund dengan AUM 1,11T. AUM ini adalah aset under management, yaitu jumlah dana kelolaan ya. Lumayan gede sih kalau sampai triliunan. Lalu ada yang obligasi juga nih, yaitu di Majori Sukuk Negara Indonesia. Dan saham juga nih. Ada 127 miliar ya dana kelolaannya. Nah, ini juga expense ratio-nya 5,43%. Kita ikutin ya saran dari manajer investasi. Nah, jumlah yang dikumpulkan sebesar Rp200.000. Lalu klik beli. Di sini sudah tertera ya dengan nominalnya. Tadi di pasar uang itu sekitar 70%, yaitu 140.000. Lalu di obligasi 40.000 dan di saham reksadana saham 20.000. Setuju, lalu klik bayar sekarang. Nah, kalian bisa milih nih pembayarannya metode apa. Kalau aku sih biasanya pakai yang GoPay. Karena GoPay aku langsung nge-link ya ke Bibit. Klik GoPay lalu bayar. Nah, di sini kalian sudah berhasil nih berinvestasi. Gampang banget kan? Ini adalah detail pembelian kalian menggunakan GoPay. Jelas banget ya di sini. Nah, ini on track ya. Maksudnya di sini yaitu kita sesuai dengan saran dari manajer investasi. Kita melakukan investasi sebesar Rp200.000 satu bulan. Kalau misalnya kalian pengen investasi lebih dari 1 kali juga bisa. Ini adalah detail pembelian kita tadi. Dan kita juga bisa set nabung rutin ya. Kita bisa sesuaikan tanggal berapa Bibit akan mengingatkan kita untuk nabung di sini. Dan menggunakan pembayaran metode apa. Pilih bank yang digunakan. Bisa lihat virtual juga, virtual account. Nah, kalau GoPay langsung set aja. Sudah deh, gampang. Kita sudah bisa membeli reksadana secara rutin. Selamat mencoba ya. Harus kalian ketahui, kalau aku pada saat top up reksadana aku selalu menggunakan aplikasi GoPay. Nah, GoPay ini juga minim ya biaya adminnya, yaitu hanya 2.000 aja setiap kita top up. Misalnya kayak aku ini menggunakan Bank Mandiri Syariah. Nah, di sini aku juga akan sharing gimana cara aku top up reksadana aku. Nah, pertama sekali itu buka Bank Mandiri Syariah. Nah, untuk GoPay ini udah nge-link ya ke aplikasi Bibit aku. Jadi kalau ingin top up, aku bisa langsung menggunakan aplikasi Bibit aja, langsung nge-link ke GoPay aku. Nah, cara top upnya bisa kalian ikutin ya.
Nah teman-teman, begitulah cara aku investasi pada reksadana. Kalian bisa ikuti langkah-langkahnya ya. Mudah banget kan, mulai dari Rp10.000 aja kalian sudah bisa berinvestasi. Lebih besar, lebih baik lagi ya. Tinggalkan beberapa persen dari gaji kalian untuk berinvestasi di masa yang akan datang. Semoga video ini bermanfaat ya. Jangan lupa subscribe, like, komen, dan share ke teman-teman kalian jika video ini bermanfaat. Sampai ketemu di video selanjutnya. Bye!